Selamat pagi, siang semuanya Komedi Central. Halo, halo semuanya. Yeay. Kenalin, nama aku Adit MKM. Ngomong-ngomong soal orang meninggal. Jadi aku tuh mau bikin show judulnya ngomong-ngomong soal orang meninggal. Di show itu aku bakalan aku bakal ngomongin 7 orang yang meninggal di tahun 2021. Oke, ada 7 nih. Buat kalian, aku bakalan cerita 2 diantaranya. Udah siap semuanya? Siap, siap. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Oke. Yang pertama, ada Pangeran Philip dari Kerajaan Inggris. Pangeran Philip meninggal tahun 2021. Beliau lahir di tahun 1921, teman-teman. Itu artinya dia meninggal di usia yang hampir 100 tahun. Manusia bisa hidup hampir 100 tahun. Itu membuktikan bahwa Philip memang tahan lama. Selamat datang di Yolis Band. Gua bersama seorang tamu. Dia adalah stand up komedian asal Malang. Materinya cukup kejam dan mau bikin spesial. Judulnya ngomong-ngomong soal orang meninggal. Adit MKM. Halo Ben. Apa kabar, Dit? Baik. Jadi formal banget. Formal banget. Formal banget. Iya. Belakangan ini siapa yang meninggal, Dit? Belakangan ini kenapa tuh dibahas ya? Kan ngomong-ngomong soal Betul. orang meninggal. Ada beberapa orang di Indonesia yang meninggal, ada beberapa orang luar negeri juga yang meninggal. Banyak orang meninggal. Dengar-dengar lu punya materi ini ya buat Panji ya, khusus buat Panji, materi tentang Glenn Fredly. Tidak. Ada. Ada. Ternyata. Oke, jadi gimana materi? Enggak, jangan dibongkar di sini. Nanti saya yang disomasi. Ada, saya pernah bikin Anda materi sosok tentang, edgy tapi takut juga ya sama Panji ya? makanya bukan takut sama Panji, takut sama fansnya Glenn Fredly. Oh, oke. Kemarin Aldi aja kena. Oh ya? Kena yang dia tebak-tebakan itu. Gue nggak tahu. Ada. Oh, bukannya dia kena ya? Nggak tahu. Gua. Ceritanya sih kena kalau nggak salah. Eh. Nanti orangnya kesini. Ntar tanya aja. Heeh. Nggak ada. Gue pikir lo terusin. Nggak ada. Jadi Kita long stare akun aja nggak apa-apa. Ya Ustaz, ya gue udah ngaceng juga sih, Dit. Jadi sekalian Habisin aja. aja ya. Anyways, Dit, tolong perkenalkan sedikit tentang diri lo. Halo teman-teman, nama aku Adit MKM, berkata MC. Aku dari Malang. Terus aku sekarang udah pindah ke Tangerang sekarang. Terus sambilannya itu ngerjain artikel-artikel di Comika Media. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu info-info terkini tentang dunia stand up comedy, bisa follow IG-nya @comikamedia. Oke, Gitu. jadi reporter Comika Media itu ada berapa orang? Ada 4, salah satunya aku. Oke, siapa aja reporternya? Ada aku, terus ada Sabek Suci 6, Oke. ada Indra Cahya juga dari Malang, terus ada satu bukan komik, dia penonton, namanya Dai Halham. Dai Halham. Mm-mm. Oke. Ini sebenarnya inisiatif project Comika Media ini dari Panji atau kalian lagi brainstorming apa gimana? Sebenarnya ini dari Panji sih. Dari Panji. Kalau kamu lihat konten-kontennya Panji, kan Panji sering nerangin tuh yang kayak lingkaran tuh. Jadi dia pengen bikin Comika itu satu perusahaan yang utuh gitu. Jadi ada bagian merchandise-nya, ada bagian event-nya, ada bagian medianya juga gitu. Oke. Nah, coba ceritain asal muasalnya lu dari Malang terus ke Tangerang sampai sebuah insiden di Universitas PH. Ada. Ya. Jadi awalnya kan aku di Malang kan, Ya. terus dapat beasiswa di adalah kampus di sini ya. Ya. Jangan disebutin bro, nanti kalau misalnya ada orangnya kena, saya yang kena. Kampus apa sih? Ada. Yang kaya-kaya itu kan? Iya, yang uang papa habis. Aduh, kodian dari zaman kapan itu ya? Iya, dari tahun gak enak. Universitas Penguras Harta. Iya, ada. iya. Apa Nah, ya? ada. Terus? Jadi dari situ terus aku 3 tahun di sana. Ada masalah sama kampusnya di DO, terus aku balik. Masalahnya apa sampai di DO? Ini benar cerita di sini ya? Nggak Ya, apa-apa. Apa bebas ya. Iya. Jadi itu kan kampus yang ini agama banget loh ini. Agamis banget. Agamis banget loh Oke. ini. Ceritanya ini agamis banget loh. Jadi terus karena emang aku program beasiswa yang harus ngikutin tata agama mereka gitu, aturan agama mereka. Jadi ada beberapa kegiatanku yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Gitu. Oke, yaitu Aku pernah Pesta nulis, seks. aku pernah nulis blog lucu, nulis blog terus terus di dinilai kayak wah ini kayaknya blognya tidak Kristen nih gitu. Terus akhirnya kamu nggak cocok sama beasiswa kita gitu. Oh, Terus intiin. gara-gara nulis blog doang ya? Iya. Mungkin karena kurang lucu. Karena kurang lucu. mungkin. Tapi sekarang saya sudah lumayan lucu.
tulisan-tulisannya bisa dilihat di Comika Media. Mantap. Oh, nulis blog bisa di DO ya. Bisa ternyata bro. Kirain di ITE doang. Anyways, sebenarnya asal muasalnya lu suka jadi buat yang tadi tuh ada cuplikan stand up-nya Adit di depan lu tuh suka materi yang nyerempet gitu, yang agak gelap gitu. Betul. Itu ada alasan tertentu nggak? Atau memang selera humor aja? Kayaknya selain karena kondisi psikologis yang agak fucked up ya. Ya. Kayaknya tuh awalnya dari kalau sih kalau waktu awal-awal komik kan kita bikin materi kayak random gitu kan. Semuanya dibahas gitu kan. Terus akhirnya kita ketemu nih ceruk kita di mana nih? Nyamannya kita di mana? Nah, aku nemuin nyamanku tuh gara-gara aku pernah bikin materi tentang teroris. Tahu nggak? Nggak tahu yang mana. Jangan di sini ya. Kalau ini bakal di-cut nggak? Yang mana yang teroris? Yang kenapa aku support kegiatan terorisme. Oh iya. Oke, itu jangan ya. Ya jangan. Nanti dibawain nggak di spesialnya? Kan udah di spesial udah dibawain spesial jadi sebelumnya. nanti nggak akan dibawa lagi. Nah, gara-gara materi itu yang ternyata formatnya tuh aku suka banget itu. Formatnya tuh dari premis sendiri udah bikin orang kayak oh iya bener juga ya. Terus dari pemilihan punchline-nya juga menyenangkan gitu. Aku suka akhirnya bahas materi-materi kayak gitu dan akhirnya sekarang itu bukan masalah gelapnya menurutku. Lebih ke gimana ya caranya aku bikin orang kepikiran sesuatu yang sebelumnya mereka nggak mikirin sebelumnya gitu. Oh, oke. Jadi nggak selamanya harus dark, smart aja. Asik. Wah sih. Lucu nggak harus ya? Nggak, yang penting smart tuh. Yang penting smart aja. Penonton pulang tuh kayak anjing orang ini pinter ya gitu. Iya, tapi nggak terlalu lucu. Nah. Tapi lucu kok. Aku mengakui kalau aku tuh bukan orang yang lucu di tongkrongan. Yeah. Tapi aku tuh penulis gitu. Jadi semua yang udah ku siapin itu emang udah ku tulis dengan baik, udah ku obrolin juga ke orang, udah melalui berbagai macam revisi gitu. Mungkin bedanya aku sama komika-komika lainnya kalau beberapa komika tuh yang kalian tahu mungkin mereka cuma bikin poin-poin gitu. Yeah. Apa yang mau diomongin. Nah, kalau aku tuh beneran per kata, bahkan mau jedanya di mana, act out-nya mau apa, itu aku udah set semuanya gitu. Sedetil itu aku sedetil itu ya. Jadi ya iyalah dapet beasiswa pasti sedetil itu. Iya, emang kayak gitulah anaknya. Nah, jadi karena itu makanya materiku bisa bentukannya seperti ini gitu. Jadi bisa dibilang Anda ini orang yang sangat pintar tapi sangat tolol juga ya. Iya. At the same time. Ada pasti kalian punya temen yang kayak gitu. Kayaknya orang ini pintar tapi tolol gitu. Oke, lu mau bikin spesial ngomong-ngomong soal orang meninggal. Ngomong-ngomong soal orang meninggal. Itu tanggal berapa, Dit? Tanggal 5 Februari di Jakarta di Ketawa Comedy Club. Sebenarnya kan udah kemarin di Malang tanggal 23 Desember. Terus ini aku bawa tour gitu ceritanya. Oke. Awalnya tuh cuman mau bikin di Malang. Cuman karena kayak kan aku sana tinggalnya di Tangerang ya udahlah bikin Jakarta sekalian gitu. Pas udah dirilis posternya, tiket sudah bisa dijual, baru sadar siapa yang mau beli di sini. Tapi ada yang beli, udah ada yang beli. Udah ada ya teman-teman gitu. Terus beberapa juga kayaknya ada beberapa penonton yang udah nonton digital downloadku. Terus mereka akhirnya memutuskan buat nonton yang di Jakarta. Nice. Gitu. Digital downloadnya apa, Dit? Judulnya Patah Harapan bisa dibeli di comika.id. Patah Harapan bisa dibeli di comika.id. Harganya? Betul. Harganya cuma 75.000. Oke, itu materinya juga agak nyerempet dong. Nah, kalau Patah Harapan ini apa ya bentuknya itu kayak koleksi materi komika dari awal dia bikin sampai detik itu, tau gak sih? Jadi mungkin setengah itu masih kayak materi yang aman yang bisa dipakai ngejob gitu. Nah, baru kayak beberapa potongannya itu yang kayak tadi yang masalah terorisme, yang kayak pokoknya gelap banget lah gitu. Kayak tadi yang aku bawain, nggak tahu ini bakal naik apa enggak, yang polisi, aku nggak tahu itu masuknya di clean atau enggak, tapi itu masuk di Patah Harapan juga. Oke. Materi itu juga masuk. Jadi tanggal 5 Februari di 5 Februari di Ketawa. Di Ketawa Comedy Club. Beli tiketnya di tix.ketawa.id. Oke. Openernya berapa orang? Openernya ada 2, satu dirimu. Ya, aku jadi opener. Wah, tidak mau. Enggak, ini buat teman-teman yang nggak tahu kejadiannya. Jadi pas itu aku cerita dulu ke si Ben gitu. Ben, aku mau bikin spesial nih di sini nih. Terus dia sendiri yang inisiatif. Aduh, gitu. padahal gue lagi mabuk tuh, Dit. Lah, apa di cancel aja ya? Ini cancel aja.
Tapi mungkin kalau kalian udah bosan sama band, ada satu opener yang aku beneran genuinely kalian pengen kalian semua nonton orang ini gitu. Fuck, gue nggak mau. Gue ngeliat Galang kan, Galang nih yang mana? Terus gue lihat dia satu kali pas audisi bikin Istri Radit Ketawa. Udah gue kalau dia ikutan, gue nggak mau tampil setelah dia. Nggak mau gue. Pokoknya dia harus setelah gue. Nggak berani gue. Jadi karena emang si Galang Eka ini lucu banget anaknya. Ini no pressure buat Galang yang nonton ya, tapi emang anaknya tuh lucu banget. Bahkan dia untuk kenapa kok aku ngajakin dia selain dia lucu, karena dia tuh punya premis bagus banget. Dia punya premis kayak dan keresahannya nyata banget. Nggak, keresahannya nyata banget. Premisnya kayak gini, di tahun 2021 itu ada 3 anggota keluarganya yang meninggal. Aduh. Dan salah satunya adalah anaknya. Aduh. Itu kayak premis itu sama judulku kan kayak cocok banget kan. Kayaknya lagi saingan sama Hari Otong tuh. aku belum denger materinya Hari Otong gimana. Cuman si Galang ini orangnya tuh cara penggalian materinya tuh bagus sekali dan orangnya telaten gitu. Dia tuh nggak malu buat kombut ke banyak orang sehingga hasil akhirnya itu lucu banget. Bagus banget. Jadi kalian harus nonton. Setelah Galang tampil kalian boleh pulang lah. Jadi itu ya para penonton, tips untuk jadi lucu pastikan ada anggota keluarga yang meninggal. Oke, Dit, ini nama kontennya Your List Band. Jadi gue akan minta list tentang sesuatu yang personal dari tamu yang hadir. Nah, karena lu suka materi yang gelap, jadi gue mau nanya sama lu. Menurut lu 3 stand up spesial paling gelap yang pernah lu tonton? Itu boleh di dalam negeri, boleh di luar negeri, terserah lu. Oke, kalau boleh luar negeri sama dalam negeri, nomor 3 mau aku kasih ke ini. Kukuh Adi. Nomor 3 Kukuh, oke. Apa sih judulnya? Begitu ya? Begitu ya. Nah, karena apa ya? Ini pertama kali aku lihat orang. Ini gue tahu lu suka yang mana. Beat yang ini kan. Udah tahu. Lucu banget. Aku ini pertama kali lihat orang Indonesia bisa main segelap itu gitu. Dan ada digitalnya lengkap gitu. Selain materinya yang gelap, penyajian spesialnya juga unik. Karena kayak dipotong-potong gitu kan per beat gitu kan. Ya. Nah, terus selain yang beat yang tadi yang gini tadi, ada beat lagi tentang menikah muda. Yang naik pesawat bukan? Ya, naik pesawat. Okay. Itu mind blowing aja gitu menurutku. Yeah. Aku suka. Sebenarnya itu bukan menikah muda tapi naik pesawat. Iya, naik pesawat. Plot twistnya di situ. Iya, jadi itu beat yang punchline-nya nggak ketebak. Terus kayak, wah ini bisa ya orang Indonesia kayak gini ya, gitu sih. Tuh. Nomor 3 Kukuh. Nomor 2. Nomor 2 Daniel Sloss Dark. Oke. Sebenarnya tuh banyak komika-komika yang main gelap itu banyak. Cuman aku baru ngeliat satu orang yang beneran bisa bawain cerita keluarganya meninggal dengan apa ya? Nggak cuman lucu tapi juga kita punya empati sama cerita itu. Oke. Nah, Dark ini adalah apa ya? Kayak inspirasinya buat showku yang sekarang. Oke. Gitu. Cerita tentang Daniel Sloss yang nyeritain tentang adiknya yang meninggal. Itu yang jadi apa ya? Kayak blueprintnya untuk aku nyeritain papa meninggal. Oke. Gitu. Nanti kamu akan nyeritain papa meninggal. Yes. Oke. Jadi kan aku tadi cerita kalau ada 7 orang yang meninggal tahun 2021 kan. Nah yang terakhir itu aku bakal cerita tentang papa. Oke. Gitu. Papa jadi headliner. Oke, yang nomor 1 paling dark menurut. Paling dark. Mungkin ini juga nggak bisa disebut komedi spesial. Cuman ini dari Netflix bikinannya seorang stand up comedian namanya Bob Burnham. Inside. Kenapa kok aku bilang ini dark? Karena walaupun lagunya ceria, dikemas secara menyenangkan gitu. Tapi ini kita lagi ngeliatin orang struggle sama depresinya sendiri. Orang ini literally ngomong dia bakal bunuh diri di lagunya dan kita ketawa. Orang ini literally ngebunuh karakter di ceritanya. Kau nggak sih yang dia bawain Soko tau gak sih? Yang lagunya yang ada Sokonya itu. Terakhir kan, yang ini. Iya. Kan terakhir kan Sokonya dimatiin kan sama dia. Bayangin Panji Pragiwaksono bawa Herman nih. Dia perform sama Hermannya dimatiin di akhir. Gelap banget nggak? Iya. Nah jadi ini tuh dark, tapi kita nggak sadar kalau ini dark. Iya. Dikemasnya sangat ini ya, sangat ceria gitu. Baru ketika di akhir kita selesai nonton kayak, anjing aku tadi nonton apa? Itu gelap banget, gitu.
Tapi selama kita nonton kita kayak haha ini senang sekali, lucu sekali gitu. Oke. Makanya ini amazing banget sih Inside. Bahkan sampai hari ini Spotify-ku isinya masih lagu-lagunya dia. Oke, terima kasih banyak Adit. 3 list spesial paling dark. Jangan lupa beli tiket stand up spesialnya Adit MKM. Ngomong-ngomong soal orang meninggal, bisa dibeli di tix.ketawa.id tanggal 5 Februari di Ketawa Comedy Club. Ada Galang Eka sebagai opener dan gue sebagai openernya juga. Sampai jumpa, dadah. Dadah!